Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 194 Seperti Singabang yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu staf daripada SD 191 Singabang yang berkenan juga untuk hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dalam kondisi yang walafiat dapat hadir di ruangan ini dalam rangka beberapa acara yang akan kita laksanakan. Selawat beriring salam yang selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan ini kami di sini selaku pembawa acara ingin menyampaikan beberapa rangkaian acara menjelang dari pagi menjelang petang siang ini. Mudah-mudahan dapat berjalan baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Baiklah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan hari ini yaitu kegiatan yang dipandu oleh salah satu guru kita yaitu Bapak Herianto, ingin menyampaikan tentang proyek transformasi kepemimpinan sekolah siklus guru aktif pembelajaran atau SIGAP SD Negeri 194 Satu Singabang pada tanggal 18 Oktober tahun 2025 hari Sabtu segera kita laksanakan. Yang pertama yaitu sambutan dari pembawa acara. Yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 194 Satu Singabang yaitu Bapak Suhadi SPD. Yang ketiga sambutan sekaligus penyampaian materi pada siang hari ini yang akan langsung nanti dipandu oleh Bapak Herianto SPD. Kemudian acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab pada acara pokok nanti yang nanti langsung disampaikan oleh pemandu acara dan langsung ditanggapi oleh peserta anggota. Kemudian yang terakhir kita tutup dengan doa. Dalam kesempatan ini kami minta nanti kepada Bapak Suyono untuk memimpin pembacaan doa. Semoga rangkaian acara dari 1 sampai 5 dapat berjalan dengan baik dengan mendapatkan ridho dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kami akan bacakan yaitu susunan acara yang kedua yaitu sambutan daripada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 194 Satu Singabang kepada Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kami bilang selama diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan bersama-sama dengan Pak Herianto dan mengikuti terjadi sesuatu itu juga yang disalahkan. Ada terjadi sesuatu di waktu jam Bluetooth connected. kita disalahkan ya. Jadi tolong ya, memang zamannya sudah seperti ini, bukan zamannya seperti dulu ya, gitu kan? Saya ingatkan itu karena itu dikaitkan pas jam pelajaran. Ingat ya, kalau lewat itu Pak Eri, ada yang kejadian yang sedang heboh kemarin. Mungkin pas ngobrol-ngobrol nanti jam pelajaran, padahal itu dulu itu tidak ada jam ngajar. Tapi kan orang nggak tahu yang penting ada jam pelajaran dulu itu harus seperti ini. Itu yang dimasalahkan itu pelajaran. Dan kita juga kemarin sudah sampaikan dulu Bu Suciati, tolong disampaikan ke guru-gurunya ya, apalagi dalam bentuk sayur. Nah, kalau bilang kita jarang kan kita
lebih baik. Jadi kedua itu salah. Ya, kalau yang seperti itu yang sifatnya ringan tapi bisa membuat kita itu jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Ibu. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus nasihat bagi kita bersama dalam ruangan ini, terutama keluarga besar S1 19 terkait akan lebih baik. Dan lagi kami mengucapkan benar dan terima kasih. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu sambutan sekaligus penyampaian materi pada seminar pada hari ini yang nanti akan langsung dipandu oleh Bapak Arianto SPD. Kepada Bapak Arianto untuk kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 194 1 Sunyata, Bapak Suwandi SPD. Kemudian Bapak Ibu, judul proyek saya yaitu peningkatan kualitas pembelajaran berbasis data dan refleksi guru melalui model siklus guru aktif pembelajaran atau SIGAP. Nah, latar belakang dirancangnya program SIGAP ini dari proyek saya ini yaitu kondisi real di sekolah kita. Jadi proyek ini tidak semata-mata saya buat tanpa ada dasarnya atau dasarnya. Yang jelas kondisi real di sekolah itu dari proyek SIGAP ini saya ambil berdasarkan rapor pendidikan kita, Bapak Ibu. Rapor pendidikan kita kemarin dibahas di tempat pelatihan kemarin, kemudian dianalisis, maka muncullah dua faktor yang perlu ditingkatkan dari sekolah kita. Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2025 yang ini, indikator kualitas pembelajaran hanya berada pada status sedang dengan skor 59. Jadi rapor pendidikan kita tuh temannya di sini. Nah, kualitas pembelajaran kita itu dalam kategori sedang. Kalau yang merah tidak ada, ya buktinya kemarin yang kuning. Cuma kalau kuning itu disuruh hati-hati juga. Kemudian apalagi gitu kan. Yang kedua, kondisi realnya adalah kemampuan numerasi kita rendah. Kemampuan numerasi masih tergolong rendah, hanya 53,33%. Peserta didik yang mencapai kompetensi minimum. Kemudian rendahnya kapasitas metode pembelajaran guru. Di samping dari muridnya, faktor lainnya dari kita juga, gitu kan? Ya, yang jelas proyek ini untuk memperbaiki sekolah kita, perbaiki mulai dari kualitas gurunya, muridnya, semuanya. Gitu. Kemudian rendahnya kapasitas metode pembelajaran guru, banyak guru masih cenderung menggunakan metode konvensional. Itu yang terbaca di rapor pendidikan. Walaupun mungkin kita sudah banyak yang menggunakan metode-metode yang lain, cuma di rapor pendidikan itu kan bisa dibohongin. Entah karena kita macam mana lah, sudah paham ada. Kemudian 4 alasan perlunya transformasi ke SIGAP. Yang pertama, mendukung pencapaian kompetensi lulusan, sekolah harus memastikan siswa mencapai kompetensi minimum, khususnya numerasi. Nah, yang kurang ini di numerasi sebagai modal dasar bagi keberhasilan di jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian yang kedua, mewujudkan budaya belajar profesional. Yang kedua, perlu adanya perubahan fundamental dari budaya kerja individu menjadi budaya kolektif dan reflektif, ya, di mana guru termotivasi untuk terus berinovasi dan memperbaiki praktik mengajarnya secara mandiri. Kemudian alasan yang ketiga,
Optimalisasi peran kepala sekolah, ya, dari 59 menjadi minimal 65 dalam 1 tahun ajaran baru, tahun ajaran diharapkan meningkat, walaupun tidak banyak tapi harus ada peningkatan. M-nya meningkatkan persentase siswa mencapai kompetensi minimum numerasi dari 53,33% menjadi 68% dalam 1 tahun ajaran. Kemudian A-nya, aktifkan peran kepala sekolah dengan indikator 100% guru terlibat minimal 3 siklus coaching kepemimpinan instruksional per semester. Dalam 1 semester itu diusahakan 3 siklus. Kemudian R-nya, relevan dengan amanah. Di sini untuk perbaikan mutu lulusan, ya, relevan dengan amanah berkelanjutan ini untuk perbaikan mutu lulusan. Kemudian T-nya, terlaksana dalam 12 bulan. Jadi diharapkan proyek sigap ini bisa terlaksana dalam 1 tahun ajaran atau 12 bulan, ya. Kemudian sasarannya, sasarannya ada 4, ada guru, siswa, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua. Guru, jadi seluruh guru di sekolah kita ini jadi sasaran dari proyek ini, ya. Oh, itu ya. Kemudian siswa. Nah, siswa di sini itu terutama siswa kelas 4, 5, dan 6, ya. Kemudian selanjutnya sasarannya adalah kepala sekolah sebagai subjek utama transformasi kepemimpinan instruksional. Selanjutnya sasaran yang keempat adalah komite sekolah dan orang tua. Jadi di sini komite dan orang tua itu kita jadikan mitra pendukung program literasi numerasi sekolah. Jadi kita libatkan untuk mendukung peningkatan program kita ini, literasi dan numerasi. Ialah termasuk proyek sigap. Kemudian baik tentang coaching dalam konteks supervisi akademik. Jadi di sini nanti peran kepala sekolah. Jadi bukan saja bapak kepala sekolah gitu, tapi kita semua. Kalau nanti jadi kepala sekolah, siapa tahu dikasih amanah, ya. Nah ini kita jangan hanya sekedar menilai, ada tindak lanjutnya. Selanjutnya inovasi utama model sigap ada 5. Kemudian pertama identifikasi data. Nah ini proyek sigap ini diambil seperti yang saya katakan tadi. Proyek sigap ini berdasarkan data memang benar-benar sudah ada, yaitu rapor pendidikan dan data asesmen diagnosis numerasi awal di awal tahun untuk mengidentifikasi level kemampuan siswa, teaching at the right level. Kemudian refleksi Kombel. Nah ini Kombel harus. Kemudian aksi inovasi atau inovasi metode, yaitu implementasi program 1 guru 1 modul pembelajaran mendalam. Nah ini aksinya. Ini sudah ada identifikasi datanya, refleksi dari Kombel. Kemudian aksinya adalah diharapkan itu ada namanya 1 guru 1 modul pembelajaran. Contohnya kita misalnya mengajarkan tentang bilangan, anak kita bawa ke lapangan, bikin garis bilangan, anak tuh bisa langsung praktek menjadi alat peraganya, kayak catur gitu, maju ke depan berapa langkah, mundur lagi berapa langkah, seperti itu. Jadi anak terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Kemudian monitoring dan pendampingan. Nah ini coaching kepala sekolah, betul ya, coaching. Terakhir evaluasi, ya. Di evaluasi ini kita ukur ulang melalui asesmen diagnosis akhir tahun. Jadi kaget dievaluasi di akhir tahun pembelajaran, apakah programnya berjalan secara sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.
Strategi implementasi sigap siklus 1 tahun. Ya Bapak Ibu, ada 3 fase dalam proyek sigap ini. Ada 3 fase. Fase pertama itu fase persiapan, yaitu di bulan pertama dan bulan kedua, di mana di fase persiapan ini ada 3 tahapan. Pertama, konsolidasi data, yaitu menganalisis mendalam rapor pendidikan dan asesmen diagnosis numerasi awal. Di awal-awal itu kita analisis dulu rapor pendidikan kita supaya menentukan apa yang perlu kita perbaiki. Pelatihan internal guru, ya kita pelatihan di sekolah itu antar guru bagi praktik baik. Diferensiasi dan refreshment coaching bagi kepala sekolah atau guru inti. Kemudian yang ketiga di persiapan ini adalah pembentukan kombel refleksi dan aksi. Kita bentuk dulu kombel sebelum supaya kajian sudah pelaksanaan ada tempat untuk kita berkomunikasi dengan baik. Kemudian fase yang kedua, fase implementasi, itu dilaksanakan di bulan ketiga dan bulan ke-10, ya, dimana isinya itu siklus coaching berjalan. Kepala sekolah melakukan coaching rutin 3 kali per semester, ya, per guru, 1 per semester per guru, 3 kali sekok guru. Kemudian fase yang ketiga itu refleksi, itu berlangsung di akhir bulan 11 dan bulan ke-12 dalam 1 tahun ajaran. Ya, 1 tahun ajaran Kabupaten Pendidikan ini. Kemudian sumber daya dan dukungan. Proyek sigap ini sumber daya dan dukungannya yaitu pertama dari sekolah kita, Bapak Kepala Sekolah, kemudian guru, tenaga kependidikan, siswa, dan komite sekolah. Kemudian faktor pendukung berikutnya adalah sarana prasarana. Ya, sarana prasarana ini platform Merdeka Mengajar, kemudian laptop, proyektor, menjadi faktor pendukung koneksi internet. Ada internetnya, alhamdulillah sekolah kita sudah ada. Kemudian alat peraga sederhana. Karena kalau secara kelas tidak ada, ya mau pakai agak sulit. Kemudian faktor pendukung ketiga adalah dukungan dari eksternal, dari luar. Dari luar itu siapa boleh? Dari luar yaitu pertama dinas pendidikan, pengawas sekolah, KKG, dan komite sekolah. Monitoring dan evaluasi. Nah, ini tahap berikutnya, monitoring dan evaluasi. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan, alat ukurnya berupa data, kemudian strategi dokumentasi dan refleksi. Indikator keberhasilan, kualitas pembelajaran. Yang di akhirnya dianalisis ini, kualitas pembelajaran, capaian numerasi siswa, kualitas kepemimpinan, dan budaya refleksi guru. Melihat setiap hasil asesmen itu sebagai peluang untuk perbaikan. Jadi kalau mencoba jangan takut gagal, kalau gagal kaget tidak maju-maju gitu. Intinya kayak kita belajar kemarin dari PPP menjadi PPB. Jangan takut gagal, tengoklah peluang itu tuh sebagai kita untuk lebih baik lagi. Kemudian kinerja sekolah, dampaknya diharapkan untuk kinerja sekolah peningkatan yang signifikan pada skor rapor pendidikan. Terutama pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa di bagian numerasi. Itu dampak yang diharapkan. Kemudian dampak dari nilai berikutnya itu pelayanan kita. Peningkatan kualitas layanan pembelajaran yang berpusat pada siswa, membuat proses belajar lebih menyenangkan dan relevan, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi orang tua dalam pendidikan numerasi anak. Nah, keberlanjutannya institusionalisasi kombel. Nah, ini keberlanjutannya. Komunitas kombel refleksi sigap diresmikan dalam surat keputusan kepala sekolah, dibuat SK-nya. Nanti buat kombel. Kombel kita sudah ada, alhamdulillah. Kemudian kepemimpinan berjenjang. Nah, ini melatih guru inti atau koordinator kombel untuk mengambil alih peran coach bagi rekan sejawat.
mengurangi ketergantungan pada kepala sekolah. Potensi replikasi oleh sekolah lain. Model sigap ini sangat potensial untuk direplikasikan karena ada 3 hal. Pertama, berbasis data rapor pendidikan, low cost atau high impact, kemudian siklus sederhana. Kesimpulan dari proyek sigap ini adalah transformasi nyata diharapkan dari transformasi nyata untuk menumbuhkan budaya belajar profesional di mana data dan refleksi menjadi dasar perbaikan pembelajaran. Ya, kepala sekolah sebagai coach dan guru sebagai pembelajar, nah siswanya sebagai pusat. Jadi Bapak dan Ibu, itulah serangkaian proyek transformasi kepemimpinan kepala sekolah yang saya buat. Bagian rangkaian dari tugas saya sebagai peserta BCKS, dan alhamdulillah sudah saya sampaikan, dan harapan saya proyek ini bisa kita terapkan mungkin di tahun berikutnya. Syukur-syukur nanti kalau misalnya Bu Mariati atau Bu Bibi atau guru-guru yang lain jadi kepala sekolah, bisa kita terapkan proyek ini. Amin. Atau Pak Sore. Amin. Kalau Pak Suwati jadi penasehat. Yang jelas proyek ini ada datanya, ya, ada datanya dianalisis, maka inilah yang perlu kita tingkat. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dari Bapak dan Ibu? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, saya senang sekali Pak melihat Bapak mau menjadi calon sebagai kepala sekolah. Nah, di sini panjang lebar yang Bapak sampaikan tentang siklus guru aktif pembelajar yang disingkat dengan sigap. Nah, saya di sini melihat beberapa tayangan atau penjelasan dari Bapak tadi. Saya ingin kembali ke tujuan dan sasaran sigap. Nah, di sini saya akan bertanya pada sasaran proyek sigap. Di situ ada guru, siswa. Yang ketiga dan keempat, saya akan bertanya pada poin yang kedua pada sasaran itu yang di siswa. Kenapa? Kebetulan saya kelas 4 ya Pak. Sasarannya itu di kelas 4, 5, dan 6. Pertanyaan saya singkat Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus, pertanyaan yang luar biasa. Ada lagi? Biar sekalian ditampung, kakek saya jawab sekalian. Saya jawab dulu. Nah, di poin yang kedua, sasaran proyek kita ini ada siswa yang ditanyakan terus. Kenapa kok kelas 4, 5, dan 6? Jadi gini Bapak dan Ibu, kenapa kelas 4, 5, dan 6? Karena kelas 4, 5, dan 6 itu adalah populasi dari asesmen nasional atau kelas yang bakal menjadi sasaran untuk penilaian asesmen nasional berikutnya. Kelas 4, 5, 6 inilah yang akan nanti melaksanakan asesmen, dan hasil dari penilaian mereka untuk mengikuti seperti kan asesmennya melalui Sulenjar ya. Nah, kan di Sulenjar tuh di kelas 5, maka fokusnya di kelas 4, 5, dan 6 sehingga kualitas pembelajaran kelas 4, 5, dan 6 itu menjadi lebih meningkat, terutama di numerasinya. Maka dari itu dikhususkan untuk kelas 4, 5, dan 6. Karena kelas 4, 5, 6 itu betul populasi asesmen nasional.
Bu Amalia Winanda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Heri atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya sempat mendengar Bapak menyatakan tentang coach sekolah atau coaching apa bahasa Inggrisnya ya. Di sini yang ingin saya tanyakan apa sih sebenarnya Pak yang dimaksud dengan coach sekolah atau coaching tadi Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa. Saya bahasa Inggris tidak tahu. Ada lagi? Pertanyaan saya singkat saja Bapak tadi pada bagian proyek ini kan digadangkan ingin melakukan perubahan fundamental dari budaya individual menjadi budaya yang kolektif dan reflektif. Ya. Nah mungkin pertanyaannya sedikit saja mungkin itu maksudnya bagaimana, boleh dijelas dan contohnya seperti apa? Perubahan dari individu ke kolektif itu contohnya seperti apa? Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Umroh atas pertanyaannya. Bu Amalia Winanda. Tadi intinya yang ditanyakan Bu Amalia Winanda itu coaching kepala sekolah itu yang seperti apa, gitu kan? Nah, jadi ini di tujuan khusus kita ini ada aktifkan peran kepala sekolah dengan indikator sebagai coaching kepemimpinan. Jadi maksud di sini syukur-syukur ya untuk sekolah itu dan untuk kita nanti ke depannya kalau misalnya kita jadi kepala sekolah. Jadi coach itu kan pelatih kalau di olahraga. Berarti kurang lebih seperti itu. Nah, nanti peran kepala sekolah itu ketika dalam pembelajaran, ketika dia sudah melakukan supervisi akademik. Nah, kepala sekolah itu tidak hanya sebatas menilai, kemudian cukup sampai di situ saja, hanya laporan, gitu kan. Nah, coachingnya di mana, gitu kan. Setelah dia supervisi, ada penilaian. Tentunya kan ada kelemahan dari kita nih guru-gurunya. Kelemahan dari kita, baik itu dari cara kita mengajar ataupun dari metode yang kita gunakan. Banyak kelemahannya. Termasuklah mungkin alat perannya. Nah, peran kepala sekolah sebagai coaching itu membimbing guru-guru ini untuk melakukan perbaikan. Nah, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada gurunya yang sifatnya menggali informasi tentang apa yang kita alami dan apa yang nanti solusi yang mau kita berikan. Jadi peran kepala sekolah sebagai coaching itu sudah tahu masalah kita, yang nyari solusinya bukan kepala sekolahnya, gitu kan? Ya, bukan kepala sekolahnya yang nyari solusinya, tapi dengan dia mengarahkan kitalah yang mencari solusi sendiri apa yang akan kita lakukan untuk pembelajaran kita supaya menjadi lebih baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kepala sekolah membimbing, mendampingi kita agar kita dapat menemukan solusi apa yang kita hadapi untuk kemajuan kita. Bukan langsung kepala sekolah itu Pak Brian itu masalahnya ini, solusi Pak Brian itu harusnya ini. Nah, bukan itu, gitu. Tapi dia memancing kita untuk kita berpikir kita menemukan solusinya yang terbaik yang akan kita lakukan itu apa. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bu Umroh tadi waktu luar biasa. Pertanyaan, kalau guru-guru kita ini cerdas-cerdas semua. Pertanyaannya luar biasa semua. Apa maksud dari perubahan yang fundamental dari proyek singkat ya, dari individu ke kolektif dan reflektif, gitu ya. Nah, perubahan yang fundamental itu perubahan yang mendasar yang ada di pembelajaran kita, yaitu dari individu ke kolektif. Maksudnya individu biasanya kita ngajar, kita mulai dari persiapan buat modulnya, penilaiannya, selesai ngajarnya, kemudian kita cari solusi sendiri. Nah, itu kan individu masih tuh. Nah, menjadi yang kolektifnya yang seperti apa?
ya kita sudah ngajar, sudah kita ketemu masalahnya, apa yang kita hadapi, maka kita istilahnya tuh kita rembukkan. Ya, kita rembukkan di mana? Ya tadi di kombel kita itu, supaya lebih aktif ya kombelnya kombel refleksi tadi itu contohnya. Sudah dapat masalahnya, kita rembukkan. Ini upload, kita diskusi sama-sama. Jadi bukan lagi dewek-dewek gitu, kita sendiri-sendiri lagi. Tapi kita cari solusinya bersama. Ya, kalau dengan seperti itu kan pasti banyak ide-ide yang masuk. Apa yang perlu kita tingkatkan? Mungkin saya lemahnya di A. Bu Mariati ada punya keunggulan di A. Bu Mariati mungkin kasih solusi saran ke saya. Nah, seperti itu kalau itu. Ya kan semuanya dipendam sendiri, dimakan sendiri. Jadinya stres. Ya. Balik ke sekolah habis rambutnya tambahan kebanyakan. Kemudian yang ke reflektif tadi, yang awalnya dari konvensional, itu lebih ke gini. Tadi sudah ada penjabarannya di situ. Yang konvensional itu kita selama ini kalau ngajar metodenya hanya itu saja, ceramah, ngasih tugas tunggal, itu konvensional, sifatnya seperti itu. Nah, reflektifnya macam-macam. Kita sebagai guru ya harus ada inovasi, metode pembelajaran, bukan hanya itu saja. Ada peningkatan. Salah satunya metode yang sekarang itu adalah metode pembelajaran mendalam. Nah, itu yang reflektif ya. Jadi dari konvensional menjadi reflektif. Yang dari tadinya kita cuma ceramah ngoceh-ngoceh depan anak, sekarang lebih berinovasi dengan metode pembelajaran dan learning tadi. Oke, hanya itu Bu Amalianda. Ada yang kurang? Pas? Silakan Bu Mariati pertanyaannya. Kita batasin satu lagi Bu ya, karena waktunya sudah mepet. Mungkin cukup terakhir Bu Mariati. Silakan berdiri Bu, biar kelihatan Bu auranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun yang mau saya tanyakan, tadi Bapak menjelaskan bahwasanya sasaran proyeksi GAB ini hanya ditujukan untuk kelas 4, 5, dan 6. Kebetulan saya mengajar di kelas rendah, jadi yang ingin saya tanyakan Bapak, apakah kelas rendah ini bisa termasuk ke dalam sasaran proyeksi GAB ini? Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum. Alhamdulillah cukup Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti analisa Ibu Mariati ini sangat luar biasa. Dia langsung tengok ke situ. Oh iya betul juga udah. Ditengok tadi di sini cuma 4, 5, 6. Lah, nanya pula kan saya kelas 1, tidak masuk saya kok. Jadi sebenarnya kelas rendah itu termasuk Bapaknya nih. Kelas rendah itu termasuk dalam proyek sigap ini. Nah, terutama kalau guru-gurunya itu kan dari metode pembelajaran, dari kualitas pembelajaran. Kalau semua guru dilibatkan dalam proyek ini, otomatis kan berarti dari kelas 1 sampai kelas tinggi semuanya ikut terlibat. Jadi secara tidak langsung proyek ini berdampak untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Secara otomatis dampaknya ke kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ya Bapak dan Ibunya. Jadi saya pastikan proyek ini bisa untuk kelas rendah karena berkaitan langsung gitu kan. Karena kita perbaiki semua kualitas pembelajarannya. Jadi kualitas pembelajarannya kan dan kelas dan guru 4, 5, 6 saja, tapi semua guru ikut gitu kan. Jadi kalau semuanya ikut terlibat, otomatis nanti terbawa ke kelas. Cara dia ngajar semuanya pasti meningkat dan anak-anaknya pun juga ikut meningkat. Nah, persiapan itu sebagai kayak persiapan untuk dia nanti ke jenjang berikutnya. Jadi kalau kayak dasar kali kelas 1, 2, 3 sudah ada dampaknya, sudah baik untuk mereka, otomatis di kelas 4, 5, 6 anak itu pasti lebih baik lagi dan lebih meningkat lagi gitu. Saya rasa seperti itu Bu Mariati. Terima kasih cukup. Oke, luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, tepuk tangan dulu untuk Bu Mariati.
Oke, alhamdulillah. Sesi tanya jawab sudah, dan keterbatasan waktu saya mohon maaf. Sekali lagi, mari kita majukan pendidikan di Indonesia, terutama di SD 194 Sungai Abang. Karena SD 194 ini adalah rumah kedua bagi kita. Yuk kita tingkatkan sama-sama semuanya, mulai dari anaknya, kualitas pembelajarannya seluruhnya untuk kebaikan kita bersama. Saya rasa cukup. Kurang lebihnya dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi acara seminar pada siang hari ini dengan bertema proyek transformasi kepemimpinan sekolah siklus guru aktif pembelajaran atau SIGAP SD Negeri 1 S191 Sungai Abang Kecamatan Marta Besi. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini sama-sama kita mengambil manfaatnya untuk kemajuan sekolah kita ke depannya akan lebih baik. Baiklah, agar kegiatan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wasyukru يا رب لك الحمد من بغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صحابه من جناب من شر الافات والافات ونبي لنا بجد الحجاج وفتحنا من شيء وتوفيق على درجات وقوة ويا من التوفيق ويا وقدر ما انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في ارزاقنا وبارك لنا في معيشاتنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في اعمالنا وبارك لنا امورنا. اللهم صل وسلم وسلم على ولدنا في الدنيا والاخره. اللهم تأجلنا وحسن مقاصدنا وسائر امورنا قبل الدنيا والاخره. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. terima kasih kepada Bapak Siono yang telah memimpin pembacaan doa. Bapak Ibu yang berbahagia pada kesempatan ini, maka dengan pembacaan doa tersebut maka berakhirlah acara pada siang hari ini. Dalam kesempatan ini kami selaku membawa acara lebih kurangnya dalam penyampaian pada pagi hari ini. Saya mohon yang sebesar-besarnya dan akhirul kalam wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.